BRI ya Pak. Mungkin kalau kita mendengar BRI sudah nggak asing lagi nih di telinga kita, benar nggak? Mungkin Ibu Bapak di sini cuma taunya Bank BRI aja. Ternyata Bapak Ibu, Bank BRI ini ada 4 divisi atau terdapat 4 manajemen di dalamnya. Yang pertama ini dari BRI konvensional. Ada yang tahu belum Bapak Ibu BRI konvensional ini apa? Belum ya. Jadi BRI konvensional ini Bapak Ibu yang paling sering kita jumpai, tempat kita menabung dan tempat kita minjam duit. Disitulah di BRI konvensional. Yang mana di BRI ini ada yang namanya kantor pusat. Ibu Bapak, kantor pusatnya ini yang membawahi seluruh BRI yang ada di Indonesia. Ini letaknya ada di Jakarta. Kemudian di bawah kantor pusat itu ada yang namanya kantor wilayah, Ibu Bapak. Kantor wilayah ini yang bertanggung jawab di setiap provinsi. Kalau di Sumatera Selatan, kantor wilayahnya itu ada di Palembang, Ibu Bapak. Kemudian di bawah kantor wilayah ada yang namanya kantor cabang. Kantor cabang ini ada yang namanya kantor unit. Kantor unit yang terdekat di sini ada di Muara 2 ya, Muara 2. Ada 2 kantor unitnya itu di Simpang 3 sama yang di bawah. Kemudian di bawah kantor unit ada yang namanya teras BRI. Teras BRI ini biasanya ada di pasar-pasar atau di mobil Ibu Bapak keliling-keliling. Itu namanya teras BRI. Kemudian yang terakhir yang paling sering kita jumpai, yang kami titip di toko-toko, Bapak Ibu ada yang tahu? Briling. Benar Pak, itu bagian dari BRI konvensional juga Bapak Ibu. Kemudian di sini ada BRI Syariah Bapak Ibu. Mungkin Ibu Bapak juga sudah tidak asing lagi ya yang mendengar yang BRI Syariah atau perbankan yang syariah. Perbedaannya apa konvensional dengan syariah? Ini perbedaannya di pengelolaan dan bahasa keuntungan. Kalau di BRI konvensional ini dikelola secara umum Bapak Ibu, dan bahasa keuntungannya di sini disebut dengan bunga. Tetapi banyak ulama yang menentang Pak ya bahwasanya bunga itu riba atau haram. Kemudian dibukalah yang namanya perbankan yang syariah Ibu Bapak. Kalau di syariah ini dikelola secara syariat Islam dan bahasa keuntungannya di sini bukan bunga tetapi bagi hasil. Mungkin sekilas bedanya apa ya? Bunga dengan bagi hasil kayaknya sama-sama aja. Sama-sama keuntungan, tetapi berbeda di pengelolaannya Bapak Ibu. Kalau di syariah ini dipastikan dana Ibu Bapak dikelola secara syariat Islam karena di sini ada DPS dan OJK-nya Bapak Ibu. Dewan Pengawas Syariah dan OJK. Kemudian namun di semenjak tahun 2021 BRI Syariah ini sudah tidak ada lagi. Karena semenjak tahun 2021 ini ada 3 perbankan BUMN yang digabung menjadi satu. Di antaranya ada BRI Syariah, yang kedua BNI Syariah, dan yang ketiga Syariah Mandiri. Digabung menjadi satu. Ada yang tahu sekarang nama perbankannya apa Ibu Bapak? Yang lambangnya hijau kuning warnanya BSI, ada yang tahu? BSI. Jadi kalau BSI itu penggabungan dari 3 perbankan syariah Bapak Ibu. Kayak gitu. Kemudian di sini ada yang namanya divisi BRI Agro. BRI Agro ini diperuntukkan untuk para petani, nelayan, peternak yang bisa mengajukan pinjamannya di BRI Agro. Dan bagusnya di BRI Agro ini untuk masa bayarnya disesuaikan dengan musim panen, Pak. Kalau di sini kan misalnya saya lihat ya, banyak kopi, Pak ya, bisa mengajukan pinjaman di BRI Agro dan disesuaikan dengan masa panennya kayak gitu. Kemudian di sini ada divisi yang terakhir ini dari BRI Life Bapak Ibu. Di BRI Life inilah yang khusus akan mengelola tabungan pensiunan untuk Ibu Bapak kayak gitu. Karena ini saya rasa juga Ibu Bapak sepakat ya, karena tidak selamanya kita sehat terus untuk bekerja. Pasti kita akan menjumpai yang namanya hari tua. Benar nggak Bapak Ibu? Ini kita kan maunya kalau misalnya kita udah tua kita mau istirahat, benar nggak? Nggak mau kerja keras lagi. Caranya gimana? Nanti saya jelaskan Ibu Bapak ya. Kemudian pengelolaan untuk dana pendidikan anak. Saya rasa Ibu Bapak di sini yang di ranah pendidikan pasti sudah tahu ya, kalau pendidikan semakin tahun semakin mahal Ibu Bapak, bukan semakin murah. Mungkin kita hari ini menabung 300 Bapak Ibu ya, 10 tahun ke depan untuk pendidikan anaknya kita sudah tidak memikirkan lagi untuk pendidikan anaknya. Setidaknya pendidikan anak kita sudah terjamin Ibu Bapak ya kalau kita tabungkan dari sekarang untuk pendidikan anak. Kemudian tabungan untuk ibadahnya, dan yang keempat itu ada proteksinya. Mungkin Ibu Bapak sebenarnya 4 divisi ini sama-sama aja, sama-sama dari BRI Bapak Ibu, namun beda di pengelolaannya aja. Namun yang akan kami jelaskan di sini dari divisi BRI Life-nya Ibu Bapak.
Ada yang pernah mendengar sebelumnya Oktober pada tahun 87. Kalau sekarang 2024 usianya udah berapa Ibu Bapak? Kalau Ya. 27. 27. 36 tahun Pak ya. Nanti Oktober masuk 37 tahun. Jadi sebenarnya BRI ini sudah lama Ibu Bapak. Tetap BRI Live ini sudah lama. Kenapa kita baru mendengar sekarang? Karena dulunya kita cuma ada di cabang-cabang BRI aja, tidak langsung turun ke lapangan seperti ini Ibu Bapak. Langsung ke pemegang sahamnya dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 91% dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI itu 9% Ibu Bapak. Jadi murni 100% ini dipegang oleh BRI. Jadi mohon maaf Ibu Bapak, kami di sini bukan numpang nama dengan BRI atau cuma kerjasama dengan BRI, melainkan kami anak perusahaan, memang anak perusahaan dari BRI Bapak Ibu. Ini kantor wilayah kami di Sumatera Selatan Bapak Ibu, di Jalan Kapten Aripai Kota Palembang. Kalau yang pernah jalan-jalan atau mau jalan-jalan ke Palembang Pak ya, boleh mampir di Jalan Kapten Aripai Kota Palembang. Next. Kemudian ini ada kantor cabang BRI di seluruh Indonesia. Dan mungkin Ibu Bapak sudah tahu ya kalau BRI ada di mana-mana, menyebar sampai ke pelosok desa Ibu Bapak. Mungkin kita hari ini membuka tabungan BRI di Oku Selatan atau di Sumatera Selatan. Dan seusah kita jalan-jalan nih ke Bali, Sulawesi, Kalimantan atau di luar Sumatera, pasti kita menjumpai yang namanya BRI, karena BRI ada di